Oke, selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru sepak bola, seputaran berita terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, timnas kita, timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia berhasil menunjukkan kegigihannya, menunjukkan kemampuannya dengan berhasil mengalahkan timnas Vietnam, yang mana 4 kali laga terakhir kita selalu kalah dan cuma bisa mengambil hasil draw ya. Terakhir kita kalah di tahun 2020 itu 4-0, kemudian menahan 0-0, di 2021 0-0, kemudian terakhir kalah 2-0. Kita selalu kalah dalam 4 kali pertemuan terakhir dengan Vietnam. Tapi alhamdulillah teman-teman, timnas kita yang baru ini dengan suntikan tambahan dari pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain-pemain muda Indonesia, timnas kita meningkat pesat ya kemampuannya, akhirnya bisa memenangkan pertandingan melawan timnas Vietnam. Kalau kita lihat memang kemarin posisi-posisi baru ya, seperti ketika Coach Sintayong tuh mencoba dalam Piala Asia ini menaruh Justin Hubner yang biasanya posisi naturalnya adalah central defender, oleh Coach Sintayong ditaruh sebagai defensive midfielder. Dan ini kalau saya lihat memang bagus sekali. Justin Hubner memang sepertinya potensial, memiliki potensi yang luar biasa menjadi defensive midfielder, pemain tengah bertahan, gelandang bertahan. Kita tampak beberapa kali memang aksi-aksi Justin Hubner untuk menghadang pergerakan ataupun serangan daripada pemain timnas Vietnam ya. Ini bagus banget. Justin Hubner memang sepertinya selain central defender, central defender, CD ini sekarang dia pas sekali di posisinya ya, di MF atau defensive midfielder. Artinya posisinya ini memang sepertinya cocok ya, sesuai sama karakter Justin Hubner, dan dia menjalankannya dengan baik banget Justin Hubner. Kalau kita lihat usianya ya masih sekitar 20 tahunan nih, Justin Hubner kesananya akan cemerlang nih di posisi defensive midfielder. Dan juga kita lihat kemarin ketika Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia, ditarik keluar, kemudian Yance Sayuri yang biasanya bermain sebagai winger kanan ditarik ke belakang sebagai wingback atau fullback. Itu ternyata bagus banget ya. Yance Sayuri nggak cuman bagus untuk dia penetrasi untuk melakukan menyisir dari sayap kanan sebagai winger, tapi ternyata dia sebagai fullback juga bagus banget. Kita lihat beberapa kali penyelamatan ataupun hadangan daripada Yance Sayuri terhadap pemain-pemain ataupun winger sayap kiri Vietnam ya. Ini bagus banget. Jadi Yance Sayuri ini pemain yang versatil, kalau menurut saya sangat berharga karena memang dia sepertinya cocok di beberapa posisi, sebagai penyerang, sebagai winger bagus gitu kan, sebagai wingback juga bagus, sebagai fullback juga bagus ya. Yance Sayuri ini memang kredibel ya, kalau menurut saya memang poin plus untuk dua pemain ini, Justin Hubner sama Yance Sayuri. Dan kalau kita lihat memang secara keseluruhan bagus. Cuman kalau kita lihat winger kiri yaitu Egy Maulana Fikri, penampilannya saya pikir kemarin memang saya agak kurang kalau menurut saya, karena memang kalau saya lihat beberapa kali Egy Maulana Fikri ini di winger kiri dia kehilangan bola ya. Saya hitung sekitar 3 atau 4 kali kehilangan bola, dan ini sangat merugikan tim ya. Secara sistematis, secara keseluruhan merugikan ya. Kadang-kadang delay bola, kemudian kehilangan bola, itu sering banget. Nah ini sangat merugikan, apalagi untuk laga-laga penting seperti berhadapan dengan timnas Vietnam kan. Dan juga kita lihat terakhir penampilan striker kita yang masih muda usia yaitu Hoki Caraka juga sepertinya masih minim ya kalau untuk internasional berhadapan dengan timnas-timnas kelas berat seperti sekelas timnas Vietnam, dan apalagi nanti kita akan berhadapan dengan timnas Jepang. Nah ini memang kalau menurut saya ini salah satu koreksi. Kalau menurut saya koreksi, kita perlu mengkoreksi, dan saya berharap memang untuk kedepannya kita, kalau Piala Asia ini sepertinya juga peluangnya kecil ya, walaupun kita tetap berharap banyak Coach Sintayong bisa memberikan
taktik, racikan, kejutan, paling tidak bisa menahan draw timnas Jepang ya. Kalau untuk menang kemungkinannya kecil, kecil sekali, tapi tetap namanya bola bundar, kita berharap banyak. Karena sekarang timnas Jepang juga sekelas pemain Takefusa Kubo juga sudah memang mengatakan timnas Jepang harus betul-betul fokus berhadapan dengan timnas Indonesia. Artinya memang betul-betul sekelas timnas Jepang yang dalam uji coba terakhir mereka menggilas Jerman 4-1, kemudian Uruguay pun 1-1 nih, betul-betul fokus untuk partai ketemu Indonesia ini. Artinya memang serius, dan kita memang kalau kita lihat dari penampilan striker yang kita punya, yaitu Hoki Caraka, Rafael Struijk masih bagus, tapi masih usianya muda, perkembangannya untuk matang masih waktunya masih panjang ya. Kalau kita lihat kemarin memang andilnya dalam kemenangan Indonesia sangat besar karena Rafael Struijk ini cerdik ya. Jadi ketika kemarin di kotak penalti ini Rafael Struijk ini memang bagus ya. Dia menahan bolanya lama dengan harapan memang tanpa akhirnya timnas Vietnam melakukan kesalahan, menarik kerah baju daripada menarik jersey daripada Rafael Struijk, sehingga kemudian menghasilkan penalti yang diselesaikan baik oleh Asnawi Mangku Alam. Dan yang jelas saya juga kemarin juga koreksi ketika waktu-waktu kritis kemarin, sekelas pemain Hoki Caraka kemudian itu kemarin ketika memegang bola masih berusaha untuk menyerangkan gol ya, yang sepertinya juga susah. Ada baiknya memang kalau dalam posisi-posisi seperti itu memang harus pintar, harus cerdik ya, untuk harus mendelay bolanya. Biasanya kalau pemain-pemain luar tuh bawa ke sudut, corner untuk mendelay permainan ya gitu kan. Kalau yang pemain-pemain Eropa yang seperti sekelas Rafael Struijk itu saya udah bagus banget ketika dia di kotak penalti juga untuk menyerangkan gol susah pastinya, tapi dia cerdik ya. Ketika ada 3 pemain Vietnam, dia di situ memang kemudian cuman menahan bola di situ. Dengan harapan memang akhirnya pemain Vietnam melakukan blunder, menarik jersinya Rafael Struijk, dan akhirnya ini gol ya. Nah, itu memang saya pikir kalau kedepannya ketika menatap ke depan yang paling realistis adalah lolos di kualifikasi Piala Dunia. Karena kita masih punya harapan ya. Di sana kita kemarin kalah sama Irak dan kemudian berhasil menahan imbang timnas Vietnam timnas Filipina di Manila. Dan besok kita akan berhadapan dengan timnas Vietnam ya di kualifikasi Piala Dunia. Yang jelas kita juga akan berhadapan dengan Irak lagi di home di Indonesia, yang kita memang rekornya buruk ya sama Irak. Dan kalau lawan Irak sepertinya berat karena memang 2 kali penampilan. Di kualifikasi Piala Dunia kita kalah 5-1, kemarin di Piala Asia kita kalah 3-1, dan yang lebih parah lagi ball possessionnya hampir 65-70% dipegang Irak ya. Betul-betul mereka menikmati, mendeterminasi ketika melawan timnas Indonesia. Nah, untuk solusinya saya juga berharap kepada Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI, yang paling realistis adalah lolos di kualifikasi Piala Dunia. Dan saya berharap memang jalan satu-satunya yang paling cepat adalah dengan program naturalisasi. Dan kalau saya lihat Tom Haye udah mau datang nih ya, Tom Haye bisa bergabung. Kemudian kita nggak tahu nih prosesnya Ragnar Oragmangun sampai di mana. Dan untuk Ilyas Salhab yang saat ini memperkuat FC Nuah di Liga Armenia ya, kita nggak tahu sampai apakah PSSI kemudian tertarik dengan Ilyas Salhab. Tapi saya pikir ini salah satu winger ya yang bagus sekali nih, Ilyas Salhab nih. Winger yang memang determinasi bolanya, terus dribble bolanya luar biasa. Dan kalau kita lihat nih ada pemain yang potensial juga di lini tengah ya, yaitu Jordi Hendrik Nicolaus Moherman. Ini pemain tengah yang masih muda usia. Dia lahir tahun 99, usianya sekitar 24 tahun ya teman-teman. Dia memiliki tinggi badan 180 cm, dan saat ini dia memperkuat tim Vukovar 1991, yaitu salah satu klub di Liga Utama Kroasia. Sebelumnya Jordi Moherman ini memulai karirnya di Feyenoord, kemudian di ADO Den Haag, dan pernah di FC Lausanne, sekarang di Vukovar FC ya. Sorry teman-teman, ini hujan, suaranya agak berisik. Ini berapa hari hujan terus ya.
Di Jogja hujan terus nih. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini Minggu ya masih terus. Lanjut lagi, jadi Jordi Hendrik Nicolaus Moherman ini usia 24 tahun sudah matang ya. Posisinya sebagai attacking midfielder. Nah kalau kita lihat memang Jordi Moherman ini bisa dipasang sebagai winger ya. Karena memang dribble bolanya juga bagus, postur tubuhnya juga bagus, sama fisik ya, posturnya bagus, dribble bolanya bagus, syuting jarak jauhnya juga, tembakan jarak jauhnya bagus banget. Kalau kita fokus realistis saja, kalau ngambil pemain top susah, kita juga harus berusaha mencari alternatif pemain-pemain yang middle ya, tapi masih kualitasnya bagus. Nah, saya pikir Jordi Moherman ini cocok ya untuk kemudian dilakukan pendekatan, dan kebetulan memang Jordi Moherman ini memiliki darah keturunan Indonesia. Nah ini kita berharap memang kedepannya PSSI bergerak cepat untuk kemudian melakukan pendekatan terhadap pemain-pemain yang potensial untuk kemudian menjalani laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia nanti ya. Yang mana kita kalah terus nih, beruntun ya, dari kualifikasi Piala Dunia di Baghdad kita kalah 5-1, kemudian kita kalah kemarin 3-1 ya di Piala Asia. Besok ketemu lagi nih gitu kan. Saya berharap memang Ratna Rarangmangun dan Tom Haye cepat bergabung ya teman-teman. Karena itu memang salah satu solusi yang tercepat saat ini ya. Memang kita butuh banget supaya memang antusiasme pendukung sepak bola supporter Indonesia tetap tinggi ya teman-teman. Kita juga butuh kemenangan. Seperti kemarin saya semangat lagi nonton ketika bisa menang dari Vietnam walaupun dengan susah payah. Terlepas dari banyaknya kritikus yang kemudian mengkritisi, berkomentar negatif tentang program naturalisasi, saya tetap mendukung program naturalisasi ya, karena itu jalan yang paling realistis untuk saat ini. Saya nggak ngerti karena apa komentar para kritikus yang selalu berkomentar negatif tentang timnas kita, tentang Coach Sintayong ketika timnas kita menang dari timnas Vietnam. Nah itu memang kalau saya sendiri realistis, naturalisasi harus tetap jalan terus, sementara pembinaan dan kompetisi jalan terus. Artinya nanti bersaing pemain-pemain yang memang dari program naturalisasi dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal ya. Tentunya ini kedepannya akan meningkatkan kualitas persaingan di skuad timnas nasional Indonesia, yang tentunya memang membawa harum nama negara, bangsa dan negara Indonesia di mata internasional. Oke gitu teman-teman, ini obrolan kita karena ini ada hujan deras, suaranya pastinya juga nggak jelas. Ini hujan terus menerus Jogja dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus sampai Minggu. Di rumah aja ini, hari Minggu nggak bisa keluar, hujan deras. Nah, jadi kita cukupi saja obrolan kita sampai di sini. Akhir kata, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.